seperti saya sampaikan di awal ketika saya membuka acara ini, ibarat mengajari ikan berenang. Sebenarnya teman-teman semua di sini sudah lebih paham keseluruhan aspek yang akan kita diskusikan, terutama para intelektual-intelektual yang di sini hadir, yang sudah tidak kita ragukan lagi kecerdasannya, pengalamannya, serta yang pastinya adalah teman-teman semua pasti pernah terlibat di dalam suatu kegiatan atau pergerakan apapun yang semuanya berujung pada kontribusi yang nyata terhadap kegiatan-kegiatan baik di circle komunitas tempat Anda tinggal maupun di lingkungan di sekitar tempat Anda mengabdikan diri tersebut. Maka kita sama-sama mau lihat apa sih sebenarnya yang menjadi target kita semuanya, teman-teman muda milenial muslim yang akan kita saksikan, yang akan kita hadapi insya Allah sekarang terhitung mulai dipilihnya ataupun diresmikannya kemenangan Joe Biden, ya. Joe Biden yang menjadi presiden Amerika yang sekarang. Siapa nama asli Joe Biden? Nama aslinya adalah Joinal Abidin. Nah, beliau adalah nama KW dari orang kita juga, sehingga bukan orang lain seperti yang kita kenal, tapi adalah orang kita sendiri. Teman-teman sekalian, permasalahan utama kita apa sih sekarang yang menjadi tantangan besar kita, yang menjadi permasalahan general kita untuk kira-kira untuk menuju 2045 ini mau seperti apa begitu. Nah, di jam saya sekarang terhitung 5.21. Insya Allah kita akan bahas ini setengah jam, baru nanti akan ada sedikit pretest dari saya. Mungkin siapkan teman-teman semua kertasnya satu lembar untuk bisa melihat proyeksi ataupun hal-hal yang nanti akan kita diskusikan setelah ini. Jelas, perkembangan kepemudaan yang sekarang sudah sangat canggih dengan banyak sekali percepatan teknologi, teman-teman semua bisa lihat. Dulu di 2004, ketika saya baru selesai SD, untuk mengirimkan SMS di daerah Sumatera saja itu harus manjat pohon untuk mengirimkan hanya sekedar 1 SMS. Sekarang untuk bisa melihat wajah lebih kurang berapa banyak partisipan di sini, puluhan, kita hanya perlu menginstal satu aplikasi, membuka kamera gadget kita, dan sekarang kita bisa semua terintegrasi di sini. Maka dengan percepatan teknologi tersebut, kita dihadapkan pada kondisi agar harus bisa peka, harus bisa menantang, dan harus bisa menghadapi hal-hal yang di luar dari nalar kita selama ini. Maka untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, kita harus bisa melihat kepekaan diri dengan era cyber yang luar biasa lengkap sekarang. Maka apa? Apa yang harus kita persiapkan untuk menantang, untuk bisa mempersiapkan untuk menghadapi era ini? Maka para milenial harus tahu bagaimana beradaptasi dan bisa mempersiapkan amunisi terhadap situasi yang sekarang berdasarkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan guidance yang beliau sampaikan. Nah, jelas semua telah ditampilkan oleh ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Subhan Bawazir, ada Ustadz Zaitun Rasmin, ada ustadz yang sebelumnya, yang semuanya kita semua telah tangkap. Berdasarkan Islam sudah sangat lengkap. Maka saya tidak akan menyentuh aspek sunnah secara lebih jauh, karena teman-teman semua sudah tahu kriterianya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu kiat-kiatnya. Tapi yang ingin kita bicarakan adalah melihat suasana yang sekarang dan tips-tips. Nah, kita bicara tips karena ini adalah aspek untuk saya pribadi juga, yang tentu saja banyak sekali lalainya, untuk bisa sama-sama kita perbaiki satu demi satu kegiatan kita untuk setelah ini. Teman-teman yang sekarang, mau itu S2, mau itu S1, semua pasti tahu nih, general, fungsi kita sekarang seperti apa. Fungsi kita yang sekarang secara utuh ingin menjadi apa, dan seharusnya bagaimana. Teman-teman kita yang ada di Indonesia jelas memiliki porsi kerja yang ekstra, karena jika kita bicara fungsi mahasiswa, yakni agent of change, social control, dan iron stock, lebih banyak mereka yang sekarang memiliki peran terhadap bagian ini. Maka teman-teman semuanya, kita harus pahami bahwa agent of change yang selama ini kita kenal dengan agen perubahan, itu sudah berada di pundak kalian semuanya. Maka para milenial muslim sudah tidak lagi berada di posisi apatis, berada di posisi acuh, berada di posisi tidak peduli atau bodoh amat. Itu adalah prinsip yang jauh daripada aspek fungsi kita secara mendasar. Maka kalau teman-teman semua bisa berpikir, bisa melihat dan menganalisa apakah sekarang status dan kartu mahasiswa itu hanya sebatas difungsikan sebagai alat untuk masuk ke perpustakaan atau alat untuk menarik uang ATM, karena beberapa kartu tanda mahasiswa atau student card itu juga sekaligus ATM suatu bank, maka teman-teman di sini salah besar. Posisi dan predikat mahasiswa sudah seharusnya menjadi bagian dari perubahan besarnya.
Maka bukan tidak mungkin perubahan yang dilaksanakan sesepuh kita pada tahun 65, perubahan yang dilaksanakan senior-senior kita tahun 98, dan yang baru saja kita alami sekarang tahun 2020 ketika salah satu undang-undang yang dinilai kontroversi diberikan kritisi, diberikan suatu masukan sehingga ada pressure sampai keluarlah statement dari pemerintah, itu adalah bagian dari agent of change. Yang kedua apa? Social control. Ini juga bagian dari kita sebagai keseluruhan aspek masyarakat yang tergabung dalam suatu fungsi yang semuanya berkorelasi agar kita tidak sekedar diam. Agar saudara-saudara semuanya, teman-temanku yang di sini, tidak hanya menonton begitu. Oke, kita anak pondok, kita terkurung di satu ma'had, sehingga untuk keseluruhan kegiatan kita sudah terstruktur kegiatannya oleh senior-senior kita. Maka kapan kita bergerak? Nah, sekarang kita bergerak. Teman-teman yang baru selesai dari pondok, yang baru selesai dari sekolah, yang kemudian tersekat peraturan dengan SOP yang diatur oleh sekolah tersebut, tentu saja akan melihat hal ini baru. Wah, aku nggak pernah demo, Bang. Wah, aku nggak pernah ikut gini-gini, kegiatan gini-gini, Bang. Gimana, Bang, ajar? Maka kita butuhkan di sini adalah seorang mentor agar aspek yang kedua ini, yang social control tadi, bisa teman-teman lakukan meskipun tidak harus turun ke jalan. Saya ambil contoh kecil dari demo. Contoh lainnya apa? Dengan menulis misalkan. Teman-teman semua punya kelengkapan pemikiran yang sangat komprehensif. Teman-teman semua di sini banyak yang master, ada yang sudah PhD, ada yang sudah terlebih dahulu mengenyam training di organisasi-organisasi eksternal seperti let's say GMNI, PMII, HMI, PII, apapun itu yang semuanya bisa menjadi alat untuk bisa melengkapi bagian social control tadi. Maka untuk sekedar sharing hingga memasuki poin yang terakhir, iron stock, ke semua bagian ini akan menggantikan para bapak-bapak kita yang sekarang berada di parlemen, yang berada di stakeholder, yang ada di elit, yang dimanapun itu, yang kita harapkan bersama-sama nantinya kita bisa menempa diri ini bukan hanya sekedar di sini. Maka saya katakan bukan maksud untuk menggurui, tapi berdasarkan pengalaman saya ketiga aspek ini ketika saya S1 kemarin sudah kita alami langsung di Indonesia. Maka memberanikan diri untuk menyampaikan ini juga adalah merupakan satu pertanggungjawaban yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga bisa kita sampaikan langsung ke teman-teman semuanya tanpa ada keraguan dan jelas dengan hal-hal yang sudah langsung kita tunjukkan di masyarakat secara real. Maka 2045 yang dari sekarang hanya 25 tahun lagi, teman-teman semuanya udah punya PR banyak nih. Udah punya PR bukan cuma sekedar meluk bantal, bukan cuma sekedar ngabsen, bukan cuma sekedar ngidupin background Zoom, tapi dari ketiga-tiga ini ke depannya akan ada PR-PR lanjutan. Nah, ini hanya sebagai briefing awal dari general problem yang kita alami tadi. Nah, lantas apa sih target ke depannya agar bisa lebih bisa adaptif lagi, agar bisa lebih dapat plannya lagi, maka saya menyebutnya dengan tactical planning TKP forms. Ini saya temukan ketika saya melihat lebih kurang 6 tahun ya setelah saya tamat degree, ketika saya mulai melihat beberapa kondisi anak muda yang kemudian pada satu sisi dia sangat idealis, dia sangat kekeh dengan pendirian dia, begitu ada yang tidak pas di depan mata dia langsung dia turun ke jalan, dia langsung berkoar-koar, dia langsung berteriak, langsung segala macam. Nah, ini yang saya lihat di satu sisi. Nah, ketika saya mulai memijakkan kaki di ranah pemerintahan, maka saya berpikir ternyata keseluruhan kritik memang banyak benarnya, tapi tidak sedikit pula kekeliruan sehingga tidak ketemunya dialog antara satu kepala dengan kepala lainnya. Maka di tactical planning form ini kita mau melihat agar ada keseimbangan antara idealisme dengan realita yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, ada satu kasus misalkan, let's say RUU KPK ataupun RUU Cipta Kerja, yang bagi sebagian pihak mahasiswa menganggap itu udah mutlak harus ditolak begitu. Tapi if we can see to the other side, on the other hand, dari pemerintah sendiri, ternyata ada hal-hal yang kemudian diniatkan baik begitu. Diniatkan baik, tapi tata cara mereka dengan pola yang salah sehingga harus diperbaiki begitu. Ternyata tidak full kesalahan yang berada di sana. Maka dari tactical planning yang saya sebut dengan TKP forms ini, apa itu transformatif, konstruktif, dan progresif,
Dari ketiga bagian ini modal awal nih. Ini modal awal 3 part pertama agar teman-teman setelah ini bisa melihat lagi, bisa meng-cross check lagi ternyata apakah dari 3 bagian ini aku udah betul-betul kompleks, aku udah benar-benar laksanakan belum begitu. Agar teman-teman semuanya bisa melihat teori yang kita dapatkan di kelas, let's say research methodology kah, Islamization of knowledge atau introduction of management atau segala macam, teman-teman bisa aplikasikan di sini dengan pola pikir transformatif, konstruktif dan progresif. Apa-apa aja nih bagiannya kita lihat. Nah, maka dari sekarang kita harus lihat nih kesadaran apa yang harus kita miliki, apa yang harus milenial sadari untuk bisa melihat peluang-peluang ke depannya dari 3P forms tadi, transformatif, konstruktif dan progresif. Nah, ini 3 bagian yang sebenarnya sudah teman-teman semua buktikan dan sudah teman-teman jalankan hingga gini. Sehingga ketika 2014, ketika saya di BEM, waktu itu ada satu perlombaan esai yang dibuat oleh Fakultas Kebijakan Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tuliskan esai yang berjudul karakter pendidikan karakter sebagai salah satu landasan menuju Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah kita waktu itu juara 2 karena yang juara 1 dari UGM. Bayangkan dari esai yang simpel tersebut kita sampaikan, kita presentasikan di depan para dosen, di depan kampus-kampus lain seperti ITB, UGM dan lain sebagainya. Kita menang hanya karena dengan penyampaian metodologi karakter yang sebenarnya sudah kita emban dan sudah kita alami bersama-sama. Apa itu? Ya, karakter itu jelas. Apakah kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi, apakah kita memiliki penekanan tentang etika-etika bersosial, tentang sopan santun, tentang etika gotong royong, tentang suatu attitude yang mencerminkan bahwa kita ini Indonesia gitu. Kita ini Indonesia. Apa itu? Julid. Enggak julid. Etika julid itu baru-baru aja ditemukan. Tapi di luar daripada itu kita punya satu kesatuan yang sebenarnya sudah menjadi bagian penting dari karakter kita itu sendiri. Ini apa? Tolong menolong. Yang disebut dengan ta'awun ini dalam bahasa Arab, teman-teman semua sudah pada tahu bahwa ketika kita melihat suatu ketidakseimbangan di masyarakat, sesuatu yang perlu diberi pertolongan, kita langsung peka di situ. Kita sensitif, kita langsung ada kecelakaan di tepi jalan aja yang nolongin itu satu kampung itu. Satu komplotan, satu RT bisa ke sana, yang nolongin. Nah, itu yang nggak boleh kita hilangkan. Dari karakter akan berubah menjadi budaya. Ketika sudah mengakar menjadi karakter bangsa, ketika sudah menjadi bagian dari kita semua sebagai satu kesatuan yang solid, kita udah nggak bisa mengubah lagi nih karakter. Sekali kita pencuri, maka untuk mengubahnya menjadi seorang pemberi itu susah. Sekali kita menjadi orang yang baperan, maka untuk menjadi seorang yang berperan itu susah. Sekali kita menjadi seorang yang mengikis, maka untuk menjadi seorang yang merintis itu susah. Maka ini contoh. Untuk menumbuhkan budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai filosofis, nilai-nilai yang sebenarnya sudah menjadi norma-norma sosial kita di masyarakat, susah. Di zaman milenial ini di mana-mana nilai filosofis tentang budaya mulai dilupakan oleh para pemuda kita. Nah, teman-teman harus tahu kalau memang kita sudah sekarang lebih dominan baperan daripada berperan, maka ini PR. Kedepannya akan ada sesuatu yang sedikit mengusik diri kita tersinggung itu bukan main. Padahal tidak substantif langsung ke kita begitu. Contoh nih, kita seharusnya mencontoh alam. Nah, kita harusnya mencontoh alam. Yang saya maksud alam di sini adalah sekitar kita nih, dunia, lingkungan kita, alam semesta. Tapi orang mikir, alam, wah alam kan sekarang nggak bisa dicontoh, nah gitu. Toh juga alam sekarang lagi di Indonesia, misalkan. Nah, dengan sempitnya sudut pandang kita tadi, kita akan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak bisa memberikan kontribusi jika kita hanya memandangnya dari satu kacamata saja. Ini yang menjadi sebuah pemikiran yang begitu sempit ketika teman-teman semua berpikir, kebenaran itu mutlak hanya dari satu arah. Tidak. Di dalam politik tidak ada hitam, tidak ada putih. Yang ada itu abu-abu. Kenapa? Orang jahat dan orang baik ketika di politik itu akan menjadi satu kesatuan, akan menjadi kopi. Akan menjadi kopi. Saya minum kopi ya. Mantap. Ini contoh. Jadi teman-teman semuanya,
ketika kita sudah mulai peka dengan budaya tadi, ketika kita mulai merasa ada yang tergerus di tengah-tengah kita yang menganggap, oh ternyata benar ya. Kalau aku hanya menganggap si A ini benar, maka si B ini salah. Itu nggak benar. Bahkan aspek ketersinggungan sendiri akan muncul ketika Anda merasa tersakiti oleh orang yang belum Anda kenal. Contoh, ketika saya berkata jomblo, nah, saya bilang jomblo ke orang yang baru saya kenal, itu kan jadi masalah. Akan jadi masalah. Tapi ketika saya bilang jomblo kepada sahabat dekat saya yang udah kenal 16 tahun, ya itu akan jadi jokes. Maka panggilan-panggilan yang tidak logis pun akan muncul. Tinggal tidak sedikit. Persahabatan yang saya dimanggil monyet. Oh nyet, mana nyet? Nah, biasa. Karena itu tadi, kacamatanya berbeda. Nah, ini akan menjadi lebih jelas ketika kita tuangkan di bagian budaya tadi. Kepemudaan kita sekarang, milenial kita sekarang, untuk 2045, yang jenjangnya 25 tahun ini, harus bisa menempikan budaya-budaya baper tadi, sehingga agar nilai-nilai eksistensi kita yang kuat, kearifan lokal kita yang kuat, itu bisa terjaga. Itulah gotong royong, itulah solidaritas yang dulu sekarang kita lihat sebagai contoh di perkampungan-perkampungan masih tetap dijalankan. Nah ini harusnya kita tekankan di daerah-daerah urban, sehingga hal-hal yang terjadi di rural area, di pedesaan, kita contohkan budaya saling tolong-menolong di tengah kota. Contoh tinggal di apartemen, ketika di sebelah rumah kita mati terminum alkohol, kita nggak tahu dia mati. Karena ketika dia keluar kerja, kita udah nggak ada komunikasi, tidak ada interaksi sosial, tidak ada sosialisasi antara kita dengan dia. Ini kacau. Di kampung, satu orang mati, satu kampung tahu, satu kampung ziarahi, satu kampung takziah. Gitu juga ada kenduri-kenduri lain. Nah, ini contoh. Itulah yang kita bangun di tempat itu sekarang di TPI. Satu divisi buat kegiatan, semua divisi harus ikut terlibat. Semua divisi harus bisa memeriahkan, karena akan menjadi satu kesatuan bagian organisasi, ibarat satu rumah. Sehingga yang namanya jendela, yang namanya pintu, yang namanya bagian dalamnya seperti ibu, ayah, anak, semua ambil bagian di sana. Just klik satu share aja itu satu bagian kontribusi yang saya anggap. Karena tidak harus, kita nggak bisa membuat satu measurement ya. Satu cara mengukur kontribusi itu nggak bisa. Haruskah kita absen kayak dulu ketika orang mau Ramadan, harus ada buat absensi, siapa imam tarawih, nggak kayak gitu sistemnya. Sekarang kita harus lihat apakah kita peka, apakah kita turun, apakah kita bisa terlibat, dan menghilangkan kecemburuan dan ketersinggungan yang tidak penting tadi. Nah, yang terakhir, nah ini paling penting, intelektual. Maka dibangunlah AMI ini berdasarkan aspek intelektual. Kita mengundang para sivitas akademika yang dalam hal ini mahasiswa, akademisi, dosen, researcher, dan orang-orang lainnya yang semua terlibat di sini. Yang kita anggap agar bagian transformatif tadi tidak akan berubah menjadi transaksional. Pemimpin-pemimpin kita dulu terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang transformatif ketimbang yang transaksional. Maka oposit ataupun lawan dari transformatif ini adalah pribadi-pribadi yang transaksional, sehingga dia bisa menggadaikan idealismenya dengan uang. Ini yang bahaya. Dan ini yang sekarang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika dituangkan uang sekian miliar aja udah kaget. Wah, lumayan nih modal. Ternak lele ini dapat 4 kolam contoh. Jangan. Kok 4 kolam? Harusnya 7-8 kolam. Kurang sejumlah 2 miliar. Enggak. Maka ini sebagai satu hal kecil. Ketika kita sudah bisa dibayar, budaya transformatif kita sudah mulai tergerus dengan hal-hal yang berbau dengan materi, habis kita. Tidak akan ada alasan lagi untuk kita bisa memiliki integritas. Ini harus kita catat. Integritas, atau dalam bahasa Melayunya marwah. Apa kata Anwar Ibrahim? Saya mengutip dia, bukan saya menulis beliau. What do you have, your people? You don't have money. You don't have power. But something that you have is integrity. You punya marwah. Ini yang menjadi contoh kita sebagai anak muda, sehingga dengan kita mengutamakan hal itu, kita akan memiliki tempat. Dan nantinya dimanapun kita berada, kita akan dipercaya, kita akan dipilih menjadi satu kesatuan kemasyarakatan yang teruji. Kita sudah memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat. Nah, bentuk lainnya di era yang sekarang yang sudah modern ini, kita sudah tidak lagi namanya melihat aspek kompetisi sebagai satu hal yang menonjol.
Ini foto ini. Foto di mana saat itu adalah pemilu, di mana ada ketua MPR di sana, ada wakil ketua MPR, ada anggota DPR di sana, dan KBRI di sana. Satu panggung. Yang waktu itu adalah musuh. Nah, secara tidak langsung ya mereka saling mendukung, tapi secara tidak mereka adalah musuh. Karena beda partai, beda warna. Waktu itu kompetisinya jelas. Tapi kita duduk satu panggung, kita bicarakan satu isu bersama-sama. Sehingga baik wakil ketua MPR dan KBRI sama-sama bersinergi. Lihat, the simple word to describe this is sinergi. Kita tidak bisa lagi melihat, oh ini musuh, nih cebong, cebong sekarang, kampret. Ini udah nggak cebong kampret lagi, ini namanya kecompret. Sehingga kedua-duanya satu panggung, udah sering dukung nih. Udah nggak ada celah lagi lah, mau A, B, C, enggak. Ketika kita bicara kemaslahatan para pekerja migran yang sekarang terlantar, yang meninggal nggak bisa pulang, yang butuh bantuan, maka mereka bersatu padu satu suara. Ini yang juga menjadi alasan kenapa Indonesia tahun 45 bisa merdeka. Kenapa Sumpah Pemuda sudah 92 tahun sekarang kita rayakan, sudah terlaksana. Karena sudah tidak ada lagi Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi. Karena satu konsensus yang mereka utamakan, yakni kebersamaan dan persatuan. Inilah pentingnya kolaborasi daripada kompetisi. Catat, sebagai contoh, Saudara Bayu Rafli dan Saudara Novaldi. Mereka berdua mungkin awalnya satu kelas nih, mencari CGPA, IPK tertinggi. Harus 4 gua mah, satu subjek ini nggak boleh nih. Nah, begitu. Tapi ketika mencapai result, mereka justru nggak dapat 3,5. Kedua-duanya malah jadi 2,5. Ini kan jelek. Nah, maka untuk bisa menutupi kelemahan masing-masing, pada akhirnya Bayu dan Nopal bekerja sama. Hal-hal yang tidak diketahui Nopal diketahui Bayu, dan hal yang diketahui Bayu tidak diketahui Nopal. Maka mereka saling menutupi kekurangan tersebut, dan pada akhirnya subjek tersebut mereka bisa dapat A. Nah, ini contoh. Ini yang sekarang bisa kita lihat di saat Pak Menhan kita yang sekarang, sebelum dia jadi Menhan juga menjadi musuh kan gitu. Apakah nanti Donald Trump akan jadi Menhan? Kita tunggu aja di Amerika Serikat. Apakah nanti dia akan mencoba mengekori si Joynal Abidin? Jadi ya, kalau emang dia mau mengikuti Joynal Abidin sebagai Menhan, wah ini prestasi nih. Ini just Indonesian typical politics, bukan? Ini yang menjadi PR kita bersama. Oke, next. Nah, ini bagian konstruktif. Bagian konstruktif adalah kita membangun satu peradaban. We build our civilization. Dengan apa? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita membangun peradaban manusia, dan menjadi ciri khas bahwa kita adalah orang yang memiliki etika dan peradaban. Sehingga dari satu tempat kita tahu, oh ini Persia, ini Romawi, ini Islam, ini Utsmani, ini Yunani. Semuanya dilakukan oleh orang-orang terdidik yang waktu itu dikenal dengan para filsuf. That's it, Plato, Socrates, siapapun itu yang hidup di tiap masa melahirkan satu pemikiran filsafat sehingga bisa melahirkan satu kesatuan pemikiran yang solid. Maka pendidikan tadi luas. Dia bisa soft skill, dia bisa hard skill. Nah, teman-teman sekarang mengikuti IELTS ini bagian mana? Ini bagian soft skill. Teman-teman semua nggak akan bisa dapat sharing pendapat dengan Ustadz Alam, nggak akan bisa melihat bagaimana aktifnya Ustadz Mansur Abadi, tidak akan bisa melihat bagaimana kerennya seorang Hafiz Taqwa menjadi salah seorang tokoh. Kita juga di sini belajar. Sehingga baik kita punya disiplin ilmu utama kita, apapun itu, manajemen kah, sejarah kah, budaya kah, pendidikan kah, psikologi kah, itu aspek yang sekarang harus kita pegang sebagai disiplin utama ilmu yang kita dapat. Tapi di luar daripada itu, tidak menutup kemungkinan agar teman-teman semua mendapatkan keterampilan-keterampilan. Catat, keterampilan-keterampilan di luar pendidikan teman-teman. Sehingga aspek konstruktif akan teman-teman laksanakan. Menghafal Quran misalnya yang dilaksanakan Ustadz Zulkarnain, di apa lagi misalkan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, buat NGO, membuat apapun itu, yang semuanya itu adalah bagian-bagian penting. Bekerja sama dengan musuh juga tidak selamanya akan menjadi
aib. Karena ketika kita tahu musuh kita punya sesuatu kelebihan untuk kebaikan kita bersama, kita juga harus bisa islah di sana. Tapi tetap yang dianggap musuh ini siapa? Ketika teman-teman sudah mengkotak-kotakkan musuh sahabat teman, ini juga jadi bahaya. Tapi pastikan bahwa dia adalah orang-orang yang memang di luar, yang menentang agama kita, yang menjadi musuh utama, itu bahaya. Ini akan menjadi PR. Sebentar. Nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh dipersiapkan ya. Lanjut Bang. Oke, aman ya. Lagi pilek nih. Ada hujan terus di sini. Siapa tolong. Oke. Lanjut. Tadi udah sampai ke musuh. Sekarang oke. Ini bagian konstruktif. Agar pembangunan peradaban itu akan dilaksanakan oleh Anda semuanya. Akan Anda aktornya gitu loh. Ketua PPI UGM telah terpilih. Maka menjadi bukti bahwa para senior masih kalah aktif dengan yang junior. Teman-teman postgraduate sudah tidak seaktif teman-teman yang degree. Ini contoh. Di IUM juga begitu. Dominasinya adalah teman-teman yang undergraduate. Nah, pembangunan peradaban di organisasi juga seperti itu jalannya. Contohnya, untuk bisa melihat suatu perubahan yang baru, mengganti suatu budaya dari A ke B itu juga harus perlu proses yang tidak sebentar. Sehingga suatu hal yang sudah terjadi begitu lama, yang sudah mengakar di tempat tersebut, untuk merubahnya itu agak sedikit sulit. Nah, contoh di atas itu ketika kita berada di Bangkok, tahun lalu menjadi fasilitator di kegiatan Future Leader Summit, kita ada 28 negara, ada 280 delegasi hadir di sana di kantor PBB Bangkok. Kita menjadi fasilitator untuk mereka semuanya bisa mendiskusikan hal-hal terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kita berada di sana karena apa? Di luar hard skill yang saya kuasai di political science. Tapi kita punya soft skill tadi. Dan kita tidak lupa bahwa pendidikan yang kita dapat melahirkan keterampilan-keterampilan baru untuk bisa bersaing di ranah internasional. Udah berapa lama sih ngomong nih? Panjang juga. Oke, 10 menit lagi lah. Habis ini kita ada sedikit Q&A, habis ini ada sedikit simulasi nih. Goals. Nah, ini hal progresif. Nah, ini tadi. Bentuk dari progresivitas atau kemajuan kita secara utuh sebagai milenial adalah kita memiliki keterampilan yang tidak terbatas. Kalau di pramuka itu semakin banyak dia punya kecakapan khusus, akan semakin banyak tempalan-tempalan di baju. Nah, itu pramuka. Kalau semua di sini pernah ikut pramuka, masih pernah lihat tuh ada yang punya selempang. Nih, manjang nih selempang kayak Miss World, Mbak. Miss World itu penuh tuh, bisa masak, bisa manjat pohon, bisa nangkap hantu, bisa membaca kitab Turos, bisa apa segala macam. Itu mereka bisa kuasai. Maka idealnya, karena namanya keterampilan tadi, kalau tidak bisa kita pelajari satu, kombinasikan bersama-sama. Nah, kita gabungkan, kita merger, agar nanti bisa menjadi bagian yang solid. Sehingga dengan keterampilan-keterampilan yang teman dapat di ILT, di LBT, di LMT, apapun itu. Ini materi sebenarnya harus saya sampaikan di Leadership Management Training yang saya sudah siapkan untuk memberikan penalaran dasar untuk PPI cabang yang masih baru. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian mau melakukannya sendiri, tidak masalah. Tapi juga ada yang langsung jemput bola ke kita. Kemarin MSU, belum lama Al-Bukhari tapi nggak jadi. Ini terdekat nih QIP Perlis juga minta briefing tentang manajemen organisasi. Semua ini bagian kita untuk meningkatkan training, workshop kita, pelatihan kita, agar nanti kita bisa seperti Bang Mansur Abadi, bisa menjadi Bang Hafiz Taqwa, bisa menjadi tokoh-tokoh besar lainnya seperti Ustaz Zulfikri. Ustaz Zulfikri ini panutan kita semua. Terus saya juga. Ini adalah contoh bahwa kita adalah bagian penting yang semua itu harus bersinergi. Saya punya kelemahan dan menutupi kelemahan saya adalah Hafiz Taqwa dan Zulfikri. Ini adalah bukti bahwa untuk mencapai progresivitas kita harus saling bersama-sama mengikuti dan melihat keterampilan. Nah, di foto yang kanan ini contoh. Jadi Pakistan kita menjadi invited moderators dan facilitators
oleh PPI Timur Tengah dan Afrika karena kita ikut waktu itu kita ada seleksinya dan itu langsung diwawancara oleh rekan-rekan kita dan bilang, oh ini orang bisa gitu. Maka bisa itu bukan harus kita punya duit, enggak. Itu kemampuan, dari kemampuan kita kenapa duit? Selesai masalah. Di Bangkok hotel makan semua gratis, aman. Karena apa? Itulah keterampilan. Dari sekarang kita latih sama teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa umroh gratis, bisa ke Libya gratis, bisa ke Aroyah gratis, bisa apapun itu yang kita upayakan dari skill personal kita itu adalah bekal agar kita bisa melihat kedepannya peluang dan opportunity akan lebih sempit lagi, maka teman-teman harus bisa melihat yang lain. Kalau tidak dapat, nah itu tadi ternak lele. Saya tetap saja ternak lele. Kenapa aku pilih ternak lele? Di mana-mana permintaan lele sangat tinggi sekarang. Itulah yang dibahas oleh Ustadz Masyurni Abadi selama ini. Nah, sebagai sedikit menutup, kita bicara tentang kreativitas yang menjadi bagian utama kita sebagai anak muda. Foto 2014 ketika kita ada di koalisi mahasiswa waktu itu, teman-teman semuanya, generasi milenial sekarang adalah tentang memiliki persoalan pekerjaan rumah yang besar, bagaimana bisa melihat peluang ke depan. Saya katakan tadi sebagai contoh, ternak lele adalah bukti, karena tidak sedikit yang pegawai bank dia selama 10 tahun, tidak memiliki progresivitas apapun, tapi ketika dia mulai berwirausaha, tahu-tahu jadi kaya raya. Tapi ternyata kan bukan uang tujuan akhir kita. Menjadi seorang karakter nanti di akhir akan ada contoh-contoh karakter yang akan kita tuju, yang akan melengkapi porsi-porsi kosong di 2045 nanti. Sehingga semua kelengkapan-kelengkapan profesi yang akan dirasakan dibutuhkan kala itu, Anda semua di sini di sana. Alam akan menjadi rektor salah satu kampus terbesar di Kalimantan. Diki akan kembali ke negara asalnya di Tiongkok misalnya. Atau Mansur Abadi akan kembali ke Bangladesh untuk membangun Bangladesh lebih baik lagi. Ini adalah bagian-bagian contoh agar kita semuanya bisa melihat untuk generasi kita selain bisa speak up lebih loud, lebih besar lagi, juga kita bisa melihat peluang-peluang yang jelas agar suara kita akan beriringan dengan pembuktian kita. Bahwa mahasiswa yang waktu itu ketika saya turun ke sana, vokal, ketika saya turun ke pemerintahan, saya lebih adaptif dan menyesuaikan di situasi tempat saya mengabdi sekarang misalkan, saya bisa melihat, oh ternyata juga yang menjalankan roda pemerintahan ini di akar rumputnya juga mereka nggak paham gitu loh. Toh juga yang punya andil tuh bapak-bapak di atas, ya, lord kita, sepuh-sepuh kita. Gitu. Kita punya Menkosaurus, menteri koordinator segala urusan. Nah ini susah. Dia menteri, tapi semua dikuasainya. Itu kan sebagai contoh. Maka saya nggak sebut nama ya, teman-teman silahkan berspekulasi siapapun itu. Saya anggap dia adalah orang yang punya power, tapi tidak punya poin ya, karena PowerPoint ini juga serba salah. Juga saya diminta buat PowerPoint, bilang, orang yang buat PowerPoint ini kan tidak punya power dan tidak punya poin, saya rasa. Tapi ini adalah bahan juga sebagai kita bisa sharing agar kedepannya bisa sebagai lebih baik lagi. Dan sebagai PR kita, nah ini sebelum Q&A ya, sebelum Q&A kita mau buat simulasi River of Life. Saya berikan training ini ketika 2014, ketika teman-teman minta buat kegiatan ULDC, betul? Unsiah Leadership Development Camp. Maka jangan teman-teman baca di slide yang saya kirimkan, buat mekanismenya seperti sungai. Ambil kertas selembar, teman-teman semuanya yang peserta di sini, silahkan buat proyeksi Anda sekarang, mulai saat ini, mulai COVID-19 ini, hingga 25 tahun mendatang. Step by step, tidak harus detail, tapi pastikan. Misalkan teman-teman mau buat 5 tahun, per 5 tahun boleh, 5 tahun lagi mau jadi apa, 5 tahun lagi mau jadi apa, maka akan ada sekian titik. Nah, bentuk alurnya seperti sungai. Nah, nanti kita mau di akhir, saya minta Alam agar bisa mengevaluasi ya teman-temannya itu yang ikut training ini, agar bisa melihat, oh 5 tahun lagi aku mau jadi caleg, 5 tahun lagi aku masuk partai A, 5 tahun lagi aku masuk jadi anggota dewan, 5 tahun lagi aku mendirikan Abadi Jaya, perusahaan roti terbesar di Lampung. Itu contoh. Jadi teman-teman silakan buat contoh agar bisa sekarang bisa memproyeksikan. Saya berikan waktu 15 menit ya. 15 menit cukup ya? Atau terlalu lama? Gimana Lam? 15 menit cukup Lam? Atau 10? 15, 10. 10 aja ya, 10 ya. Habis itu Q&A ya. Kita tantang supaya. Oke, 10 menit ya. Sekarang di jam saya 17.54.
Maka teman-teman semuanya selesaikan di 17:05 ya. Oke, Ya, Bang. 17:05 silahkan ditampilkan. Nanti taruhnya di slide ini di layar kaca nih hasil proyeksinya. Nanti saya akan tunjuklah beberapa orang yang kira-kira punya kepercayaan diri ya terkait dengan target-targetnya ke depan. Jangan malu-malu. Ini hanya gambaran dasar. Ini juga adalah doa kita, ikhtiar kita agar tujuan kita bisa tercapai. Bahwa 2045 aku akan jadi pengganti presiden contoh. Nah ini kan cita-citanya Hafiz Aqua nih. Jadi teman-teman semua bisa jadikan itu sebagai pilihan. 2045 saya akan menghalalkannya atau Nugi. Ini adalah contoh. Jadi ini bagian-bagian ini teman-teman semua silahkan berikan proyeksi ini sebagai bagian dari kita, yang mana ini adalah satu bagian untuk memunculkan personal branding diri kita sendiri. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan teman-teman boleh siapkan kertas tadi, ambil pulpen, segera tulis. Seperti sungai ya Bang tadi. Seperti sungai. Dari sekarang 2020 terus hingga 2045 target-target apa saja yang ingin kita capai. Intinya kita jangan takut bermimpi ya Bang, jangan takut bertarget insyaallah. Mimpi bahaya nih. Apa bedanya Bang? Karena bagian ini kita sudah miskin dengan idea, sudah miskin dengan target. Ketika kita tidak punya mimpi, maka kemiskinan-kemiskinan target tersebut akan terus ada di diri kita. Maka mimpi untuk memilikinya juga adalah bagian dari mimpi. Nah, itu yang dilaksanakan oleh Nugi. Nugi bermimpi, terus dapat. Nah, itu adalah target kita. Maka dari sekarang mulailah bermimpi. Kalau nggak dapat, usaha lagi. Itu habis takwa contohnya. Maka dari sekarang kita coba laksanakan. Ya, kita bisa menjadi seperti Zulfikri Siddiq. Nah, ini juga tujuan kita bersama menjadi seorang Zulfikri Siddiq. Tokoh panutan kita semuanya. Menit ya, nanti saya share screen lagi ya. Oke Bang. Ini live di YouTube nggak live Lam ya? Untuk ini direcord dulu Bang, insyaallah karena split ya. Ya Ikhwan punya room sendiri, ya Afat punya room sendiri. Oh, iya. Ada terkendala nih Bang. Jadi kalau kita nge-breakout room nggak bisa live ke YouTube. Oke. Yang cewek berarti sama pemateri lain ya? Iya. Iya. Apa. Lukis kan dari sekarang. Mungkin habis ini kita upload Bang ke ini. Iya. Mantap. Buat aja 2021 saya tamat kuliah, 2045 saya udah kerja di perusahaan A, 2020 saya udah keterima CPNS, 2030 saya sudah golongan 4B, saya sudah ditempatkan di Doha sebagai diplomat, misalnya itu contoh. Nah, teman-teman semua buat di sini. Habis takwa. 2030 saya punya anak 5, 2045 saya nambah istri, contoh. Ini amin ya Allah, amin. Amin. Bang Rajib tuh harus diaminkan. Amin ya Allah. Hujan nih Pak, hujan. Ya, mungkin habis ini Bang Rajib, mungkin 2022 Bang Rajib nikah. Ya amin aja, yang baik-baik itu amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa menit lagi nih Bang? 6 menit ya. 6 menit lagi. Ya. Ada waktu. 6 menit lagi, habis ini kita Q&A, habis ini kita inilah buka puasa lah, bagi puasa.
5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Bapak. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, siap-siap. 1 menit lagi kita kumpulkan. Boleh teman-teman nanti kasih Ini semuanya, alam Bang. ya. Ya, gimana? Ini semuanya, Bang. Ya, semuanya lah. Oh, semuanya. Moderator juga, Bang. Ya, kalau boleh, karena ini kan untuk kebaikan bersama ya. Jadi nanti teman-teman bisa tempelkan itu di depan pintu kah, di depan meja belajar kah, agar ada yang teman-teman pandang itu. Ada yang teman-teman jadikan tujuan dari sekarang gitu. Jahit tarik lah. Bukan tarik dari mana Ciko tarik lah. Ente kayak sana haus. Mikrofon Zulfikri. Betul. Saya mute sudah saya mute. Aman. Oke, waktu habis. Oke, siap. Sebelum Q&A nih, satu orang yang mau present, monggo. Karena waktu pun terbatas ya. Ayo. Atau Silakan. langsung gunakan kamera, lihatkan kertasnya. Lihatkan kertasnya, nanti admin akan langsung buat speaker view. Nah, speaker view, jadi dia akan bisa seluas-luasnya menyampaikan apa yang harus diharapkannya. Silakan. Haruskah saya tunjuk atau ini kepribadian sendiri ingin menunjukkan target-target dan mimpi-mimpi ke depan? Saya hitung 3. 1, 2. Ayo semua buka kamera, ayo.
Ya, Bang, ayo saya silakan. bang. Ayo, Nah, itu Multazam Multazam Fatah. Fatah. Multazam Fatah. Ini keberanian yang unik. Silakan Multazam. Saya buat speaker view ini. Tapi baru sampai 2026 bang. Nggak apa-apa. Wah, berarti detail ini mantap. Lanjutkan. Pertama di tahun ini rencananya memulai bisnis F&B. Terus sukses menjalankan acara yang ada di bulan ini juga. Terus melebarkan relasi. Lalu di 2021 itu mengembangkan tadi bisnis F&B-nya digedein. Kalau bisa buka cabang atau apa. Terus mendapatkan pertukaran pelajar dari kampus ke Turki. Terus kalau bisa masuk PPI Malaysia. Terus dapat menghajikan orang tua di tahun depan. Amin. Terus bisa berbagi ilmu ke lebih banyak orang. Wah. Terus 2022 melebarkan bisnis ke negara lain, dapat membeli rumah di umur muda, terus bisa memberikan apa yang orang tua mau. Terus 2000 sama dapat beasiswa. Terus di 2023 lulus dengan cum laude. Terus membuka turunan bisnis baru sama. Terus lanjut 2024 pengennya nikah. Nah, habis itu 2025 itu dapat membawa orang tua keliling dunia. Wow. Udah, baru sampai segitu, Bang. Tepuk tangan untuk Multazam. Kebanggaan yang luar biasa. Nah, calon Menteri Pendidikan PPI Malaysia kayaknya ya nih. Kita yakin bahwa keseluruhan pengabdian untuk orang tua tidak akan ada yang sia-sia, justru kebaikannya akan mengalir ke diri kita sendiri. Amin. Sukses untuk Multazam dan idenya. Bayangin dari 2026 aja udah detail banget nih idenya. Gimana akan ke 14 tahun sisanya. Luar biasa. Berikutnya satu orang lagi sebelum Q&A, monggo. Mohon maaf nih, saya ngambil alih moderator nih. Yang muda lah, saya nggak mau yang bapak-bapak master lah. Kalau bisa yang satu nih. Siapa-siapa ini? Ayo. Ayo, monggo. Bisa anak baru, Bang. Bisa, Bang. Siapa? Nugi, ada rekomendasi yang mungkin bisa menyampaikan? Siapa anak baru, Lam? Anak baru di sini ada. Salah satunya Rafiq dan Ihsan ya. Ihsan ya? Ihsan, Alam ya. tahu sudah. Data anak itu. Silakan. Tolong disampaikan plan ke depannya. Kita harapkan bisa langsung luas ya. Ihsan deh, Ihsan. Ihsan, ayo, Ihsan. Ya, oke. Sudah selesai River of Life-nya? Iya. Untuk rencana saya 10 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Bukan tujuan saya pertama, saya ingin kaya, tapi bukan karena hartanya, tapi karena saya ingin dengan harta itu saya ingin menjadi, kalau kiasannya seperti tentara Allah, saya ingin dengan harta saya bisa membantu orang-orang yang kesulitan begitu. Dan juga saya sering melihat ada orang yang baru bertaubat, baru hijrah gitu, mereka langsung dapat ujian keuangan. Jadi saya berencana kayak kalau ketemu orang seperti itu saya bisa bantu. Jadi kayak saya ingin menjadi gitulah, saya ingin dengan harta saya ingin membantu. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf, itu rencana saya. Luar biasa. Itu sampai tahun berapa tuh, San? Apa selama-lamanya sampai 2045 mau seperti itu? Nolong orang sampai 25 tahun? Ya rencananya ya setidaknya ketika saya udah sukses saya ingin kayak gitu. Mungkin umur 20, 30 gitu. Iya. Juga. Siap. Tepuk tangan untuk Ihsan, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Dengan niat baiknya mau menolong, akan membuat NGO ya, ataupun yayasan sosial. Harapan kita bersama yang bisa membantu orang lain. Terakhirlah, satu orang lagi yang mau sharing. Monggo, tanpa saya tunjuk, silakan. Satu orang lagi, saya Bang. Tadi kayak si Multazam ini. Ayo, yang teriak sekarang ini akan jadi bukti bahwa kalian akan maju ke depannya. Oke Bang. Monggo, silakan. Ya, bismillah. Jadi goals aku tadi kayak Bang Ihsan juga ya, sebenarnya pengen jadi pengusaha, cuman nanti ada beberapa
aku juga pengen bidik kerja, cuman itu buat belajar. Jadi gimana caranya kerja itu kita nggak semua tentang gajinya, tapi aku belajar apa di situ. Nah, jadi mulai dari 5 tahun pertama, aku buat 5 tahunan nih Bang. Jadi mulai bisnis rintisan, ini juga udah baru ada rancangan sih Bang, ini sama teman-teman SMA nih buat bisnis rintisan di Indonesia ini. Terus bentuk relasi mentor-mentor yang benar-benar yang kompeten Bang. Jadi emang nyari-nyari relasi, sama pengen juga nanti ada ikut lomba bisnis plan, tujuannya buat nguji idenya juga Bang. Jadi ide kita nih kalau ditaruh di bisnis plan kayaknya oke juga, apa kalau buat nguji tuh oke apa enggak nih Bang bisnisnya. Nah, sama tujuannya karena kan masih ibaratnya kita masih pendapatannya kan masih dari uang jajan ya Bang. Jadi kalau buat ikut lomba, kalau ternyata ada bisa menang, itu bisa buat modal awalnya Bang. Nah, terus ke 5 tahun berikutnya lulus kuliah, gimana itu fase lulus kuliah aku emang bakal masuk kerja, tapi aku cari kerjaan yang mana aku bakal bisa berperan penting. Kadang ada yang perusahaan, kita masuk perusahaan besar, tapi di situ kita cuman ngikut-ngikut aja, nggak belajar banyak. Ya. Walaupun biasanya mungkin salary-nya tinggi, cuman aku lebih pengen nyari ke aku belajar apa di situ. Nah, nanti juga aku mau nyari relasi lagi juga di kayak himpunan-himpunan pengusaha Indonesia. Nah, terus sudah mulai bisnis-bisnis yang idenya direalisasikan. Kalau udah lulus kuliah, mungkin arah bisnisnya aku pengen ke arah yang energi ya Bang. Soalnya dari jurusan juga, yang mana aku di elektro, dan kalau lihat prospeknya, mungkin energi kan jadi salah satu bahan yang paling dibutuhkan juga ke depannya. Jadi secara prospek, aku rasa kalau masuk ke situ oke juga. Itu 5 tahun kedua, terus 5 tahun selanjutnya bisnisnya tuh udah sustain, udah berkelanjutan. Maksudnya aku nggak berkecimpung banyak juga, itu udah jalan, udah terorganisir, sama udah fondasinya udah kokoh. Sama aku aja ada goals Bang. Jadi kita tuh buat, kadang kan kalau yayasan kita ngumpulin dana bergantung sama orang lain ya Bang. Jadi aku pengen punya suatu bisnis yang mana profitnya itu murni buat kita didonasiin. Jadi itu sifatnya berkelanjutan juga. Walaupun nanti aku misalnya udah meninggal nih Bang, nanti bisnis itu masih tetap hidup dan masih bisa bermanfaat buat banyak orang, gitu Bang. Jadi ya. Berarti ini namanya sosiopreneur ya? Ya, itu Bang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Fadil. Luar biasa. Oke, saya nggak akan nanya seperti HRD di sini, karena saya yakin teman-teman semuanya pasti punya suatu goals nanti di 2045 seperti apa. Dan sekarang itu aja dari Abang yang mungkin mau Abang sampaikan. Setelah ini bagian Q&A Abang kembalikan ke moderator Ustadz Alam. Kepada Alam saya persilakan. Oke, baik, kita masuki sesi tanya jawab. Oke, mungkin semoga tadi yang sudah ditulis ya, masing-masing kita nulis target-target kita sampai 2045 sebagaimana arahan tadi dari Bang Rajif, bisa kita tempel di dinding atau di meja belajar di mana-mana, jadi kita ingat, atau mungkin kita perbaiki lagi, kita bagusin lagi, itu lebih bagus ya Bang. Insya Allah semakin jalannya ini, kalau ada target kita yang sampai atau kira-kira ada target baru, bisa kita tambah gitu ya Bang. Sepakat. Mohon maaf ya, ada kucing di belakang ya. Halo Bang. 3. Menyenangkan mata Bang. Insya Allah. Kok menyenangkan mata istri? Oh ya, kan sebelum ada istri Bang, jadi dulu ya. Itu dulu. Siap. Oke, kita masuki Q&A. Untuk teman-teman, bagaimana, ada yang sudah dipersiapkan pertanyaan? Silakan. Ya, langsung saja. Udah. Dari bagaimana?
Mute. Masih mute. Fata, gimana mau tanyakan? Ayo penanya. Masih mute tadi. Rugi loh, kapan lagi satu layar sama Bang Rajif? Jarang-jarang. Saya ya jarang satu layar sama Bang Rajif loh. Kamu kenal Nugi ya? Kayak pernah ketemu Nugi di mana? Iya, salam kenal Bang. Dari Bayu mungkin ada pertanyaan. Fadol. Ya Bang, mau nanya Bang. Silakan. Jadi saya bingung nih Bang ya. Saya ngeliat juga dari beberapa teman saya gitu kan. Abang tadi ngomong tentang karakter ya. Terkadang ada nih Bang, orang kan kita tahu ada ini orang yang mereka itu menutup diri mereka gitu ya Bang ya. Kalau ini kan kita membahasnya, Abang bilang tadi supaya kesadaran dan kepekaan sosial yang harus ditinggiin. Cuman kan kadang itu susah diubah ya, kayak yang Abang bilang kalau misalnya kita udah karakter kita bertahun-tahun dibangun di sini, itu bakalan susah diubah. Nah, yang mau saya tanya Bang, itu susahnya ini susah yang impossible atau gimana, dan gimana cara ngubahnya Bang? Yang pertama. Yang kedua, menurut Abang apa aja tantangannya itu, mulai dari sosial, lingkungan gitu, yang kan kadang kalau misalnya kita mengubah karakter kita bisa berdampak ke orang-orang di samping kita gitu ya Bang ya. Mereka kadang meresponnya ada yang negatif, ada yang positif. Gimana cara menanganinya gitu Bang? Baik. Jelas ya, thank you Mas Bayu. Ya, syukur Bang. Baik, saya langsung coba jawab aja Lam ya, nanti satu-satu jawab. Oke. Terkait karakter nih, ini pertanyaannya bagus. Karena tadi yang kita berikan briefing di awal adalah bagaimana menumbuhkan hal-hal positif sehingga yang kita harapkan nantinya bisa melekat ke diri kita. Bisa menjadi bagian yang utuh sebagai suatu sikap yang solid atas diri kita pribadi. Nah, pertanyaannya apakah mungkin sesuatu yang sudah mengakar sekian tahun, yang sudah menjadi bentuk sikap kita bisa kita ubah? Apakah tidak akan ada tantangan ataupun bahasa Melayu cabaran-cabaran baru untuk hal tersebut sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat atau hal-hal sulit yang harus bisa kita terima? Maka saya menganggap hal ini adalah suatu hal yang bisa kita pandang menjadi dua sisi. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman sekalian, ketika kita ikut kelas parenting bersama seorang pakar keluarga yang memberikan suatu analogi nih. Nah, ini juga sebagai contoh mungkin teman-teman bisa aplikasikan ke keluarga atau bisa menjadi refleksi apakah sekarang sudah diberikan pendidikan yang sesuai secara asuhan, secara pengasuhan oleh orang tua kita atau tidak. Anak pertama, ini contoh ya, contoh. Anak pertama, sebut saja namanya Nugi. Si Nugi ini adalah anak yang ternyata passionnya itu di seni. Sang orang tua punya passion agar si Nugi bisa menjadi seorang dokter. Maka ketidakmampuan Nugi untuk bisa menjadi dokter harus dia tempa habis-habisan agar dia bisa mencapai profesi sebagai dokter yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, ini. Maka di sepanjang sekolah, di sepanjang dia pendidikan, maka akan ada lisan-lisan yang disampaikan oleh orang tuanya. Sebagai contoh, tiru tuh anak si fulan, begini, begini anak si ini. Anak ini bisa kok, segala macam. Kok kamu nggak bisa? Nah, ini satu gerbang pertama yang menjatuhkan mentalitas seorang anak. Karena di luar daripada itu kita nggak sadar bahwa setiap anak diciptakan berbeda-beda. Saya garis bawahi, setiap anak diciptakan berbeda-beda. Apakah dia awalnya pemalu? Jangan kita paksa dia menjadi pemberani. Kalau memang dia dasarnya malu ya. Nah, yang kedua, kalau memang dia punya potensi untuk jadi pemberani, maka kita latih dia sebagai orang yang bisa jadi pemberani. Apakah dia salah untuk menjadi pemalu? Tidak. Tapi apakah dia salah untuk kemudian kita latih menjadi pemberani? Juga tidak salah. Maka pilihan ini ada di dua sisi. Apakah karakter, kembali ke karakter. Apakah karakter tadi yang pada awalnya penakut, apakah itu salah? Tidak salah.
Tapi apakah itu bisa kita ubah menjadi pemberani? Bisa. Nah, ini yang harus kita lakukan satu persatu untuk bisa nyicil ya, berangsur-angsur untuk merubah sesuatu yang sudah mengakar kuat tadi, agar bisa kita cabut perlahan-lahan, kita cari ke liang yang baru, tempat yang baru, agar dia bisa menjadi pribadi yang baru. Agar suatu yang sudah tidak bisa kita ubah secara perlahan. Kita nggak pernah tahu gimana caranya bisa menumbuhkan jambu biji secara cangkok kalau kita nggak belajar cangkok. Karena kita tahu jambu biji itu ya utuh, kita tanam bijinya selesai. Tapi ada metode-metode yang kemudian ditemukan oleh pakar-pakar tanaman, ada yang di stek lah, ada yang di cangkok atau segala macam, sehingga akan ada hal-hal baru. Nah, ini juga metode tadi jika kita analogi ke manusia. Ternyata ini ada Mas Bayu. Seseorang yang awalnya tidak bisa ngomong, yang ditertawakan 400 siswa ketika ketika kelas 1 SMP, dan sekarang si yang bersangkutan tadi sekarang lagi mengisi talk di hadapan teman-teman semua juga ada perlu proses. Ternyata orang yang dulu ditertawakan satu sekolah, sekarang isi materi di hadapan teman-teman sekalian. Ini juga perlu proses. Dari puluhan tahun waktu itu kita belajar bahwa oh ternyata semuanya harus step by step. Itu saya orangnya. Mulai dari di JJ, mulai dari di Cemooh, sampai kita juara pidato bahasa Inggris, kita bicara di depan OSIS, 3.000 ketua OSIS provinsi, kita waktu itu ngasih sambutan, kita ngasih kesan-pesan di kantor gubernur, juga itu butuh proses. Maka teman-teman semuanya dari sekarang cek, apakah sekarang aku sudah berada di tempat yang sesuai dengan passionku, atau sesuai dengan kemampuanku, atau ini hanya pijakan untuk bisa lebih baik lagi. Nah, gitu. Pak Sandiaga Uno sebelum jadi seorang miliarder seperti sekarang, dulu juga dia menjadi karyawan. Tapi ketika dia jadi menjadi karyawan, dia belajar. Benar kata si Fadilah Rahmat tadi. Masuk ke perusahaan, mengambil ilmunya, mendapatkan keterampilan baru dari kantor tersebut, walaupun gaji tidak besar, sampai akhirnya bisa mendirikan suatu perusahaan investasi besar. Pak Gita Wirjawan main di sana, Pak Sandiaga Uno main di sana. Ini contoh kecil yang sebelumnya mereka tuh akuntan biasa, orang keuangan biasa, sampai pada akhirnya bisa menjadi bos besar, yang punya tol, yang memiliki saham ratusan miliar, bahkan triliunan sekarang kekayaannya. Yang banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa ya kalau dia beli kerupuk, pabrik ini dibeli. Contoh. Jadi teman-teman semua sekarang sebagai bahan pertimbangan, lihat dulu nih apakah udah benar nih posisiku sekarang. Menyesalinya tidak, tapi untuk mengubah lebih baik benar. Jadi itu yang menjadi catatan. Jangan disesali, tapi diperbaiki dengan pencapaian-pencapaian baru. Itu aja dari Mas. Terima kasih Mas Bayu. Dan kemudian ke Saudara Alam. Insyaallah Bang Najib. Bagaimana ini, Akh Bayu? Ya jelas Alam. Syukran Bang Najib. Oke, baik. Untuk berikutnya, bagaimana Bang Najib? Kita buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Masih bisa satu pertanyaan lagi, Lam? Ya, masih bisa kan? Oke. Jangan, saya ikut moderator aja. Monggo. Tadi Multazam mau nanya tadi. Ya, Akh Multazam gimana? Fatah. Mungkin lagi benerin kalimat kali. Silakan. Belum ada. Oke. Yang lain, monggo, yang lain. Noval. Akh Noval. Atau ini Ikhwan yang namanya Hafiz Taqwa mau nanya? Oh, bukan. Jangan, itu guru saya itu. Nggak berani kok nanya. Bang Hafiz. Nanyanya private aja nanti. Insyaallah. Ayo, terakhir. Noval? Seperti ada yang mau nanya gitu. Atau masih nyiapin kalimat gitu karena ragu-ragu mau nanya kayak gitu, kok salah, nggak apa-apa. Insya Allah Bang Najib mampu mencerna semua bahasa lah ya. Allah. Untuk mungkin Mas Mahdin. Insya Allah Mas Mahdin ini dari UPSI, Bang. Ayo, monggo. Multazam. Mau nanya tapi ini Multazam jadi ya? agak keluar konteks. Boleh.
mau nanya, kan kalau kita di di suatu organisasi ini ada komunikasi. Nah, kalau saya ini ada kayak kalau komunikasi sama orang baru, apalagi kalau yang sama orang luar dalam organisasi itu kayak ada rasa gak enakan, terus kayak gimana gitu Bang. Kayak ada sedikit rasa takut untuk memulai percakapan dengan orang yang dalam satu organisasi tapi orang asing. Itu gimana Bang cara mengatasinya gitu Bang? Cara mengatasi rasa canggung apa gitu. Oke. Mantap. Ini juga sebenarnya relate ya. Ini relate juga menjadi bagian dari pembicaraan kita. Jadi ini bukan di luar, tapi ini juga kita di dalam. Nah, bagaimana bisa langsung klop di saat berjumpa dengan orang baru. Nah, ini pengalaman lagi-lagi teman-teman ya, dan juga berdasarkan penyampaian dari para pakar di dunia public speaking, di sini personal branding, untuk bisa memberikan tips agar kita tidak canggung, tidak kikuk melihat orang baru. Maka saya langsung melihat metode first impression. Bisa berlandaskan hal tersebut untuk bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang baru. Dari first impression tadi, kita bisa langsung melihat dan menilai tipikal seperti apa orang yang sekarang tengah kita ajak bicara. Apakah dia orang yang pemalu, apakah dia orang yang tidak terbuka bersama orang yang baru dikenal, atau kemudian yang kedua menjadi orang yang sangat asik atau easy going. Nah, jadi kepada saudara Multazam, boleh menyesuaikan nih. Tapi yang harus dihindari adalah rasa malu begitu. Tapi tidak memungkiri untuk menjaga hal-hal yang masih privasi di diri kita. Contoh, kita nggak bisa memungkiri bahwa ya jelas menjumpa orang baru pasti hal-hal tidak semuanya itu cerita. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat ya? Ya, perkenalkan nama saya Salim, nama rumah saya di sini. Pintu rumah saya 2, jendela saya 1, atap saya masih rumbia. Kan nggak gitu. Jadi step by step. Jadi Multazam akan menyesuaikan. Pada akhirnya lawan bicara kita profesinya gimana, tata cara dia merespon pembicaraan kita seperti apa, itu akan menjadi asik. Nah ini yang buat saya kemudian cepat berbaur dengan orang baru. Ini saya buktikan ketika kongres terakhir di Kedah ketika saya terpilih menjadi ketua. Ketika banyak orang berpikir hanya orang ini sok kenal, gitu. Tapi ketika kita memang sudah membuktikan keseharian kita juga seperti ini bersama orang-orang baru juga seperti ini, baru dia tahu oh memang Bang Raji karakternya gitu. Cepat dia beradaptasi dan cepat dia langsung akrab bersama orang baru gitu. Nah, bukan berarti kita juga kemudian akan tidak selektif, enggak juga. Maka menyesuaikan ini sangat penting teman-teman sekalian. Kalau memang pada akhirnya bisa mencari celah, bisa melihat dan mempelajari dari tutur bahasa, dari perilaku dia, dari cara respon dia, kelak kita akan bisa lebih mudah untuk berbaur. Jika Anda dari awal sudah diklaim dan sudah dinilai dari lawan bicara kita sombong, kaku, tidak vokal, ini kan jadi masalah. Maka akan sangat sulit kita membangun relasi, akan sangat sulit kita membangun chemistry bersama lawan bicara kita. Nah, ke depannya akan ada PR ABCD untuk bisa membangun hal tersebut dan akan ada kesulitan-kesulitan untuk melakukan interpersonal skill antara diri kita bersama bos kita, bersama rekan kerja kita, dan ke depannya itu akan berangsur-angsur terus seperti itu. Maka Multazam dari sekarang dicek gitu. Tidak akan ada kesulitan. Kesulitannya adalah rasa canggung dan rasa malu. Cara menghilangkannya biasa aja dan anggap lawan bicara kita tetap dengan menghargainya dan penuh dengan rasa sopan dan santun. Itu aja. Oke ya. Oke, gimana Pak Tak? Bang. Oke ya. Oke, baik. Sebenarnya Bang, untuk yang first impression method itu, anak pribadi juga ngerasain Bang. Khususnya waktu pertama kali anak ketemu Antum itu, dulu, waktu kenalan itu sebenarnya agak grogi, cuma pengen gitu Bang. Pas sudah kenal. Pas sudah kenal. Jadi nggak pengen. Oh, ya. Ini orangnya ribut ini, gitu kan. Itu apa Bang? Ada sisi yang bikin anak pribadi semangat setiap niat Antum Bang, khususnya
ketika antum menyampaikan materi atau apa gitu. Iya, iya. Itu yang banyak orang bicara ke abang. Udah bang, mohon maaf nih bang. Aku kira abang orangnya kaku, serius, serem, nggak bisa diajak ngobrol. Tapi ketika aku kenal abang, baru aku kaget. Nah gitu, banyak yang teman-teman yang bilang kayak gitu ke abang. Artinya prasangka-prasangka tersebut langsung berubah. Ketika berubah, ketika sudah mulai ada interaksi bersama kita. Makanya ini yang kita sampaikan teman-teman semuanya. Wajah seram pun, sekalipun dia tatoan ataupun dia bertindik, bukan berarti dia itu orang yang kemudian dapat kecelakaan atau mendapat yang kemudian tokoh yang tidak baik atau tidak bisa berinteraksi. Ternyata barangkali dia lebih sopan dari kita. Teman-teman semua tahu Kori yang sekarang lagi viral, Mas Cuping ya, yang rambutnya di krewel-krewelin itu ternyata ngajinya luar biasa, gaya preman. Maka yang diistilahkan don't judge the book by its cover itu adaptif di kehidupan sehari-hari. Teman-teman cek, yang pakai peci hitam belum tentu ngajinya bagus. Nah, ini contoh. Bukan saya sebut Nugi, bukan orang lain. Jangan tersinggung pula. Ini kan contoh. Atau barangkali yang namanya hafiz takwa belum tentu bertakwa. Karena tidak jaminan. Tapi bisa jadi dia lebih bertakwa. Nah, ini sebagai contoh. Maka teman-teman semuanya, kita harus mulai belajar untuk melihat semua sesuatu itu berimbang. Saya dengan TKI saya biasa aja, jumpa TKI saya di mall, dia negur saya senyum, saya teriak. Karena sumringah, senang kita jumpa orang. Itu yang menjadikan kita kemudian cepat kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Terima kasih, saudara. Oke, baik. Melihat waktu, alhamdulillah sudah memasuki lebih dari 18.30 ya, Bang. Nah, untuk itu bagaimana kita langsung sesi berikutnya, Bang, itu penutup dan closing dan doa. Baik. Nah, closing statement ya. Ya, closing statement. Dan setelah nanti untuk informasi setelah closing statement ada pemberian sertifikat dan foto bersama terakhir, insya Allah. Bagaimana? Baik, teman-teman sekalian, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa 9 karakter positif yang layak teman-teman tiru semuanya mulai dari sekarang. Silahkan dicek sudah berada di mana diri Anda sekarang dan ingin seperti apa, maka sama-sama kita harapkan bisa melihat sisi yang di sebelah kanan di screen teman-teman cek. Apakah akan menjadi seorang pendidik, menjadi pemecah masalah di masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai knowledge creator, yang mana bisa kita sebut dengan kreator ilmu, membuat hal-hal baru, penemuan-penemuan baru di segi metodologi pembelajaran, agent of change tadi sebagai mahasiswa, sebagai connectors, sebagai orang yang sering berdialog, menjadi jembatan kepada orang yang dari kalangan bawah atau ke kalangan atas, menjadi seorang innovator. Ini penting ya, karena teman-teman semua pasti tahu kita harus punya keunikan yang menjadi suatu hal yang menjadi pengenal dan identitas dari diri kita, spesialis di bidang apapun, profesional, pengusaha tadi, sehingga yang pada akhirnya menjadi pemimpin. Dan inilah goal yang sama-sama kita harapkan, dan mudah-mudahan kita tetap bisa berdiskusi di lain kesempatan. Insya Allah kita harapkan agar dari 9 karakter ini kita bisa semua aplikasikan ke kehidupan kita. Apa kata Tan Malaka? Ini sangat mengena ke kita semuanya, teman-teman sekalian. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi atau pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diterima sama sekali. Ini tamparan keras bagi Anda semuanya, tenaga pendidik. Kalau Anda merasa super power dengan pendidikan Anda, sehingga melihat seseorang yang berada di bawah kita pendidikan yang lebih rendah, maka sia-sialah Anda menjadi orang-orang yang terdidik. Jadi pesan Tan Malaka, dan harap kita camkan untuk kita semuanya. Ini aja dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa belajar, tetap keep in touch, berdiskusi di sosial media, kita sangat aktif agar teman-teman semuanya bisa kita tetap berdiskusi meskipun tidak di forum ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupannya Bang Rajib, sekarang kita masuki sesi penyerahan sertifikat. Ini Ana forward langsung ke Antum untuk penyerahannya secara resmi lewat WhatsApp, Bang. Sertifikat penghargaan. Oke. Boleh Antum terima ya, Bang? Masih mute, Bang? Oke, terima kasih ya.
Mantap nih. Jazakallah khair. Jazakallah khair Bang. Foto dulu Bang. Iya. Bang, foto dulu Bang. Iya. Ini. Nih. Sudah saya terima ya. Online nih. Thank you. Semuanya nyalakan kameranya. Kita sesi perfotoan bersama Abang Rajif Kandarandif. Kanda. Iya. Hati-hati, itu kanda sama keranda beda tipis. Salam kenal untuk semuanya. Terutama untuk yang baru kenal. Nugi salam kenal Salam kenal Bang. Pertama kali. Haidar Abdurrahman baru pertama kali ya. Terus Fikri juga baru pertama kali. Mahdin ya, open kameranya semua ya. Kenal. Windows. Nggak bisa, harus pakai Windows. Mana sih Fikri ini? Enggak lah tuh. Harusnya Windows. Hitung nggih. Screen. Satu Mas Mahdin belum ya? Bentar ya. Syukran Bang Rajif, jazakumullah khair. Sama Ustaz Fikri, Masya Allah. Masya Allah. Panutan, teladan, PPIM. Waduh. Allah. Semoga jodohnya lancar. Amin. Antum juga ya. Doakan Nabi Takwa juga. Ya. Ayo semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mau gimana gayanya? Senyum aja atau gimana? Adiknya ajak tuh Haidar. Mau gini? Oh jangan. Gimana Bang gayanya? Jangan gini, ini kayak capres tahun lalu. Terserah. Oh iya. Gini. Oke, gini. Mahasiswa. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih Bang Rajif. Semoga sehat selalu di Gombak sana. Amin. Ditunggu di sini ya. Banyak ikan gratis. Insya Allah Bang. Iya. Saya pamit ya. Masalah. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.